Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putri, NPM C1C0200044. Program studi S1 Akuntansi, berasal dari kelas B. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester pendidikan agama. Yang pertama yaitu jelaskan konsep ketuhanan dalam agama Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan dalam agama lain. Nah, Tuhan merupakan sesuatu yang penting atau dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh Tuhan. Di mana kata dipentingkan atau penting di definisi ini mencangkup artian yang luas, yaitu mencakup sesuatu yang dipuja, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diharapkan memberikan kemaslahatan, serta sesuatu yang ditakutkan memberikan bahaya. Kata Tuhan berasal dari bahasa Arab yaitu ilahun, yang berarti maha pelindung. Dalam agama Islam, Tuhan disebut dengan Allah dan diyakini sebagai yang maha kuasa, yang maha pelindung, yang maha pengasih, yang maha abadi, yang maha kekal, yang maha agung, serta maha segalanya. Dalam agama Islam mengandung konsep ketuhanan monoteisme mutlak, di mana umat muslim percaya hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang lain. Sehingga jika ada umat muslim yang menyembah sesuatu yang lain selain Allah, maka itu dianggap syirik. Nah, dalam agama Islam menitik beratkan konseptualitas ketuhanan sebagai yang maha esa dan maha pengasih serta penyayang. Serta Tuhan atau Allah di dalam agama Islam memiliki 99 nama yang mengingatkan kita akan sifat-sifat Allah. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa keberadaan Tuhan itu lebih dekat dengan manusia daripada urat nadi manusia. Nah, tentang konsep ketuhanan yaitu yang maha esa dalam Islam diterangkan dalam Quran surat Taha ayat 14 yang artinya, Akulah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat Taha ayat 14. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam agama Islam itu hanya mengenal satu Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Nah, jika dibandingkan dengan konsep ketuhanan agama lain, menurut saya konsep ketuhanan dalam agama Islam ini merupakan konsep yang paling sempurna dan paling masuk akal. Contohnya saja, jika konsep ketuhanan dalam agama Islam dibandingkan dengan konsep ketuhanan dalam agama Yahudi, di mana mereka sama-sama memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ada satu Tuhan yang patut disembah. Namun, dalam agama Yahudi, Tuhan dalam agama Yahudi hanya berlaku untuk orang Bani Israel saja, tidak berlaku secara internasional. Sangat berbeda dengan agama Islam yang dimana Tuhan itu disembah oleh bangsa apapun. Serta dalam agama Yahudi mereka dilarang atau menganggap bahwa dengan mengucapkan nama Tuhannya akan mengurangi kesuciannya. Berbeda dengan agama Islam, di mana agama Islam jika kita mengucap dan menghayati nama-nama Allah itu merupakan nilai ibadah bagi kita. Nah, jika dibandingkan dengan agama Kristen, konsep ketuhanan dalam agama Kristen dan agama Islam sama, yaitu monoteisme yang mempercayai ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam agama Kristen mereka mempercayai ada 3 kepribadian Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di mana masing-masing kepribadian ini akan muncul dalam urusan yang berbeda. Nah, ini berbeda dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Islam, di mana agama Islam itu dalam keadaan apapun yang menguasai hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan dalam agama Kristen juga meyakini bahwa Isa atau Yesus itu merupakan anak dari Allah Bapa.
hal ini sangat bertentangan dengan agama Islam, yaitu di mana Tuhan dalam agama Islam atau Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Nah, jika dibandingkan dengan agama Hindu, dari konsepnya saja sudah berbeda, di mana konsep agama Islam yaitu monoteisme yang mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan konsep ketuhanan dalam agama Hindu ini politeisme. Mereka mempercayai akan adanya dewa, dan yang disembah itu adalah dewa. Dalam kitab agama Hindu ini terdapat 32 dewa yang memiliki tugasnya masing-masing. Hal ini sangat berbeda dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Islam yang hanya ada satu Tuhan, dan apapun urusannya itu dikuasai oleh Tuhan Allah. Nah, jika dibandingkan dengan konsep ketuhanan dalam agama Buddha, mempercayai bahwa yang menciptakan dan mengatur dunia itu bukan Tuhan, melainkan 5 hukum kosmis. Ini sangat berbeda dengan konsep ketuhanan dalam agama Islam, yang dimana yang menciptakan dunia, alam dan segala isinya ini adalah Allah. Nah, yang kedua yaitu jelaskan istilah manusia di dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi serta kedudukan manusia dalam Islam. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa istilah manusia, yaitu Bani Adam yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70, Bashar yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Insan yang terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 1, dan Nas yang terdapat dalam Quran surat An-Nas ayat 1, serta Ins. Yang pertama yaitu Ins, Insan, dan Nas, dimana secara umum insan berarti manusia. Kata Ins, Insan, dan Nas ini secara morfologis memiliki keterkaitan, dimana Ins merupakan kata dasar dari insan, sedangkan Nas merupakan kata bentuk jamak dari insan. Nah, secara umum kata Ins dan derivasinya memiliki dua makna di antara jinak dan ditampakkan atau menampakkan. Nah, kata jinak ini sangat erat kaitannya dengan kejiwaan. Ins juga dapat diartikan sebagai makhluk yang diperlihatkan. Nah, jika dikaitkan dengan makna etimologi, insan mengandung konsep manusia sebagai makhluk sosial dan kultural. Yang kedua yaitu Bani Adam dan Bashar, di mana secara semantik Bashar dan Bani Adam ini jika ditinjau dari maknanya memiliki makna yang sama, yaitu berkisaran tentang aspek ketampakan manusia sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara biologis, dan segala konsekuensi dari ketampakan tersebut, seperti perpindahan dan perubahan. Nah, secara khusus Bashar ini memiliki makna yang menunjukkan aspek materi yang pertama kali tampak dari manusia, yaitu kulit, yang merupakan bagian terluar dari organ manusia. Sebagai Bashar, dapat dikatakan bahwa manusia itu adalah kumpulan-kumpulan dari organ yang memiliki fungsi fisiologi, di mana dalam kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari membentukkan organ-organ tersebut. Dalam aspek manusia sebagai Bashar ini, keberadaan manusia itu sama, tidak ada yang melebihi maupun mengurangi satu sama lainnya. Nah, fungsi dan kedudukan manusia itu ada dua, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah, di mana manusia sebagai hamba Allah ini harus tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah. Serta dalam meminta pertolongan, manusia itu haruslah meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada hal selain Allah. Dan sebagai hamba,
manusia itu dituntut untuk menjalankan ibadah-ibadah dalam agama Islam. Tidak hanya ibadah wajib, namun manusia juga dituntut untuk melaksanakan ibadah sunnah serta aktivitas yang baik yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia, diberikan oleh Allah potensi yang dapat dikembangkan yang berguna sebagai modal dasar manusia untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Yang kedua yaitu sebagai khalifah, di mana khalifah ini memiliki arti pengganti, penguasa, pengelola, dan pemakmur. Di mana sebagai khalifah manusia memiliki kerangka tanggung jawab dan tugas untuk mengelola bumi. Di mana untuk mengelola bumi ini seorang khalifah itu harus memiliki ilmu yang didapat dari belajar secara terus-menerus. Nah, kata khalifah ini tidak berlaku untuk manusia secara umum, di mana khalifah ini hanya berlaku untuk para nabi yang memiliki arti sebagai penguasa politik. Nah, khalifah memiliki tugas untuk mengelola bumi agar kehidupan manusia itu makmur, sejahtera, sentosa, dan bahagia, serta damai. Yang ketiga, sebutkanlah ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, serta bagaimana korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Yang iman dapat diartikan sebagai yakin. Secara dalam hadis, iman juga dapat diartikan sebagai hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan takwa memiliki arti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi, di mana dapat diartikan bahwa takwa yaitu memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara utuh dan konsisten. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, di mana ciri-ciri orang yang bertakwa dapat dibagi jadi 5 indikator. Yang pertama yaitu memelihara fitrah keimanan, di mana seorang umat muslim atau Islam akan merealisasikan rukun-rukun iman dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu mencintai sesama umat manusia dengan mengorbankan sebagian hartanya, di mana hal ini dapat direalisasikan dengan bahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang yang lebih membutuhkan. Yang ketiga yaitu memelihara ibadah formal, seperti memelihara salat dan menunaikan zakat. Yang keempat yaitu memelihara kehormatan dan kesucian diri dengan cara berkata jujur dan menepati semua janji-janji yang telah kita ucapkan. Yang kelima yaitu memiliki semangat perjuangan, dapat direalisasikan dengan sabar dalam menghadapi masalah dan musibah. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran yaitu memiliki kesamaan antara ucapan dan perbuatannya. Apa yang ia ucapkan itulah kenyataan dan itulah yang dilakukannya. Yang kedua yaitu ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang ketiga yaitu selalu atau senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keempat yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta ibadah-ibadah lainnya dalam agama Islam. Yang kelima yaitu memelihara dan amanah dan menepati janji. Yang keenam yaitu berjihad di jalan Allah dan gemar menolong. Korelasi antara keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan, di mana dalam indikator ketakwaan tadi ditegaskan bahwa ketakwaan merupakan sikap hidup atau akhlak umat muslim yang merupakan buah atau hasil dari didikan ajaran-ajaran ibadah formal yang merupakan pancaran dari keimanan, di mana dapat kita pahami bahwa ketakwaan itu merupakan buah atau hasil dari keimanan.
Nah, pada hakikatnya ketakwaan dan keimanan ini tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lainnya, di mana ketakwaan dapat diraih dengan keimanan. Seperti jika seseorang memiliki keimanan, maka ia akan menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya, di mana ibadah tersebut merupakan bentuk dari ketakwaan. Nah, keimanan, iman juga merupakan fondasi seorang hamba untuk meraih atau menghendaki kesempurnaan takwa. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda yang artinya iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa, di mana dapat kita pahami bahwa keimanan tanpa ketakwaan itu sama dengan sia-sia. Jadi untuk menyempurnakan kehidupan kita ini, kita harus memiliki keimanan dan ketakwaan dalam diri kita agar bisa menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Nomor 4 yaitu dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkan Islam dengan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Dimana, bagaimana pendapat saya tentang ISIS dan bagaimana semestinya Islam dikembangkan? ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria merupakan sebuah organisasi militan yang tidak diakui oleh Irak, yang didukung dan terdiri dari para pemberontak suku Sunni dan suku yang mengaku sebagai suku Sunni. Nah, menurut saya ISIS ini merupakan organisasi terorisme yang membahayakan nyawa manusia, yang tidak menyetujui prinsip-prinsip atau aturan dalam ISIS, di mana ISIS ini hanya mengatasnamakan agama Islam, namun tidak benar-benar merupakan organisasi agama Islam yang sesuai dengan agama Islam. Nah, ISIS ini mempromosikan kekerasan agama. Dia akan dengan mudah melakukan kekerasan kepada orang-orang yang dianggapnya kafir atau murtad, yaitu orang-orang yang tidak menyetujui prinsip-prinsip jihad yang ada dalam organisasi ISIS tersebut. Nah, ISIS ini merupakan organisasi yang menurut saya berbahaya, yaitu karena ISIS ini memiliki perlengkapan atau peralatan tempur yang terbaik, serta memiliki kekuatan terorisme terkaya di dunia. Nah, prinsip-prinsip yang atau aturan yang ada dalam ISIS atau organisasi ISIS ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, di mana agama Islam itu sangat membenci kekerasan dan pemaksaan. Sedangkan dalam ISIS ini identik dengan kekerasan dan pemaksaan. Mereka akan memaksa seseorang untuk masuk ke dalam ISIS dan masuk agama Islam secara paksa, dan jika orang tersebut tidak ingin atau tidak mau, mereka akan melakukan kekerasan terhadap seseorang tersebut. ISIS ini juga dapat mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya dengan contohnya saja dengan bom bunuh diri, di mana bom bunuh diri ini tidak hanya merugikan orang yang melakukan bom bunuh diri, tapi juga merusak fasilitas sekitarnya. Nah, dalam perkembangan Islam, seharusnya Islam itu dikembangkan dengan jalan yang damai dan tidak mengandung unsur kekerasan sedikit pun, seperti ISIS tadi. Nah, dalam mengembangkan agama Islam, kita dapat melakukannya dengan jalan dakwah atau dengan saling mengajarkan kepada orang lain tentang nilai-nilai agama Islam dan serta kekuasaan Allah tanpa adanya paksaan dan kekerasan.
Dalam menarik seseorang untuk masuk agama Islam, kita harus memberikan doktrin-doktrin yang terbaik kepada orang tersebut agar hati mereka tergerak dengan sendirinya untuk masuk ke agama Islam. Jika hatinya sudah tergerak untuk masuk ke agama Islam, maka sangat sulit untuk berpaling dari agama Islam atau kembali keluar dari agama Islam. Nah, itulah untuk mengembangkan agama Islam diperlukan prinsip perdamaian dan tanpa kekerasan. Yang kelima yaitu sebutkanlah 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat tersebut mempengaruhi sifat-sifat saya. Dalam menjadi seorang pemimpin, Nabi memiliki 4 sifat yang menunjukkan karakter Nabi, yaitu yang pertama sidik, yang merupakan jujur. Nabi merupakan seorang yang jujur, di mana perkataannya itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ia tidak pernah sekalipun berbohong. Karena itulah dia sangat dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua yaitu amanah. Amanah terdapat dipercaya. Nabi dapat dipercaya untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi dan rasul. Ia tidak pernah ingkari atau tidak bertanggung jawab akan tugas yang diembankan kepadanya. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Nabi menyampaikan semua wahyu yang turun kepadanya kepada umatnya. Dia tidak pernah menutupi informasi yang didapatkannya. Segala informasi yang didapatkannya itu selalu ia beritahukan kepada umatnya. Yang keempat yaitu fatanah, yaitu yang berarti cerdas, di mana Nabi sangat terkenal dengan kecerdasannya dalam mengelola dan memimpin umatnya. Nabi juga pintar mencari peluang dalam menyampaikan dakwahnya. Seperti dulu pada awal-awalnya Nabi menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika ia melihat peluang untuk melakukan dakwahnya secara terang-terangan, dia akhirnya melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, selain 4 sifat Nabi tersebut, ada juga 5 sifat Nabi yang patut kita teladani dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kasih, yang berarti takut kepada Allah. Nabi selalu merasa takut kepada Allah sehingga ia tidak pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Begitupun seharusnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kita menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah serta menjalankan segala perintah-perintah Allah. Yang kedua yaitu khusyuk, yaitu rendah diri di hadapan Allah. Nah, Nabi selalu merasa rendah diri dalam keadaan apapun. Ya, tidak pernah meninggikan dirinya, karena ia tahu bahwa Allah itu adalah maha segala-segalanya. Begitupun seharusnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu merendahkan diri, soalnya kita itu adalah sumber dari segala kesalahan. Kita sebagai manusia tidak pernah sempurna, sedangkan Allah merupakan yang maha sempurna. Nah, itulah kita harusnya merendahkan diri kita selalu di hadapan Allah dalam keadaan apapun. Yang ketiga yaitu tawadu, di mana ini berarti tidak sombong. Nah, Nabi tidak pernah menyombongkan dirinya walaupun dia merupakan seorang nabi dan yang menerima wahyu dari Allah. Ia selalu merendahkan dirinya, tidak pernah merasa sombong. Karena itulah kita seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad juga tidak boleh merasa sombong atau menyombongkan diri kita, karena tidak ada sesuatu yang patut disombongkan dari kita. Yang keempat yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak-akhlak yang baik yang patut kita teladani dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima yaitu zuhud. Zuhud berarti tidak berorientasi pada dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa
Nabi selalu mengingatkan kita akan kehidupan di akhirat, sehingga selalu menyeru-nyerukan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan selalu beribadah agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita. Harusnya kita tidak berorientasi pada kehidupan dunia, karena kita juga tahu bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan fana, sedangkan kehidupan di akhirat kekal dan abadi. Sehingga seharusnya kita dalam kehidupan itu tidak berorientasi pada kehidupan dunia, tapi berorientasi pada kehidupan di akhirat nanti. Jadi sifat-sifat Nabi tersebut dapat mempengaruhi sifat kita jika kita meneladani sifat-sifat tersebut. Dengan meneladani dan mengetahui sifat-sifat Nabi tersebut, saya mendapatkan doktrin bahwa sifat-sifat tersebut harus diterapkan dalam kehidupan saya, karena itu tuh merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi. Seorang Nabi memiliki sifat seperti itu. Seharusnya saya harus meneladani dan merealisasikan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan saya agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, aman, dan damai di dunia maupun di akhirat. Dan dengan merealisasikan, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad akan menghilangkan sedikit demi sedikit sifat-sifat buruk saya. Dengan begitulah sifat-sifat Nabi dapat mempengaruhi sifat-sifat saya. Itulah sedikit penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester pendidikan agama Islam saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.